Gila bro, pusing tujuh keliling nggak sih zaman sekarang? Dunia sedang krisis energi, tapi Indonesia justru baru saja mengamankan aset masa depan senilai ribuan triliun rupiah. Di saat negara lain sibuk bakar duit buat perang. Indonesia melakukan manuver akuisisi senyap yang membuat tetangga kehilangan 5.000 hektar lahan strategis dalam semalam. Ini bukan sekadar tanah kosong, ini adalah kunci gerbang logistik Asia Pasifik dan benteng terakhir untuk mengunci blok migas Ambalat dari tangan asing. Investor global melihat ini sebagai sinyal strong buy untuk Indonesia. Kenapa? Karena saat perbatasan stabil, arus modal asing untuk hilirisasi Kalimantan Utara bakal masuk deras tanpa hambatan. Di video ini, gua bakal bongkar valuasi ekonomi gila-gilaan di balik 5.200 hektar tanah nunukan ini. Dan kenapa kemenangan diplomasi ini bikin Indonesia jadi safe haven investasi yang paling diburu dunia. Tapi sebelum kita bahas, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Kenapa? Karena analisis aset negara yang bikin lu paham arah uang besar mengalir, gak akan lu temukan di sekolah manapun. Biar kita siap bareng, bangga bareng, udah oke kita gas. Bagian 1. Akuisisi aset gratis. Cara cerdas Indonesia menambah neraca kekayaan ribuan triliun. Oke bro, tarik napas panjang. Hari ini gua mau ajak lu ubah cara pandang. Jangan lihat Indonesia cuman sebagai peta buta di dinding sekolah. Mulai hari ini. Detik ini juga, gua mau lu lihat Indonesia sebagai sebuah korporasi raksasa. Bayangkan lu adalah pemegang sahamnya. Dan presiden beserta jajarannya adalah CEO dan direksi yang sedang bekerja keras menaikkan valuasi perusahaan ini. Di bulan Februari 2026 ini, ada satu aksi korporasi atau lebih tepatnya aksi kenegaraan yang luput dari radar banyak orang tapi nilainya gila-gilaan. Kita baru saja melakukan akuisisi aset berupa tanah seluas 5.207 hektar di Nunukan dan Sebatik, Kalimantan Utara. Banyak orang bilang, itu kan cuma hutan, cuma tanah kosong. Salah besar. Di mata investor global, tanah kosong yang status hukumnya jelas atau clean and clear adalah land bank atau bank tanah. Dan dalam dunia properti maupun industri, land bank adalah aset paling berharga yang harganya akan terus naik atau capital gain setiap tahunnya. Judul besar babak pertama ini adalah akuisisi aset, kedaulatan penambahan kekayaan negara tanpa biaya sepeser pun. Mari kita bedah hitung-hitungan bisnisnya. Kenapa tetangga kita sampai meradang kehilangan aset ini? Dan kenapa ini bikin neraca kekayaan Republik Indonesia makin tebal? Pertama, masalah kerugian kompetitor dan risiko ketidakpastian. Kita mulai dari masalahnya. Kenapa tanah 5.000 hektar ini diperebutkan dalam bisnis pasar global? Ketidakpastian adalah musuh utama selama puluhan tahun. Wilayah Nunukan dan Sebatik ini statusnya sengketa atau OBP Outstanding Boundary Problems. Bagi investor asing yang mau masuk menanamkan modal, wilayah sengketa itu ibarat zona merah. Risikonya tinggi. Ngapain gua bangun pabrik di situ kalau besok tanahnya diambil negara lain? Akibatnya, wilayah itu jadi aset tidur atau idle asset yang tidak produktif, tidak menghasilkan GDP, dan tidak menyumbang pajak bagi kompetitor kita atau negara tetangga. Kehilangan klaim atas tanah ini adalah kerugian neraca yang nyata. Mereka kehilangan potensi ekonomi masa depan. Mereka kehilangan ruang gerak untuk ekspansi perkebunan atau pertambangan mereka. Data menunjukkan bahwa ekonomi negara tetangga sedang mengalami tekanan. Mata uang mereka fluktuatif. Dan kehilangan aset seluas 5.000 hektar ini tentu bukan kabar baik bagi laporan pertanggungjawaban pemerintah mereka ke rakyatnya. Kedua, solusi akuisisi NOL rupiah lewat diplomasi data. Lalu, apa langkah jenius Indonesia kalau lu mau nambah tanah buat negara? Biasanya ada dua cara. Cara kuno yaitu perang. Biayanya mahal, bisa ratusan triliun buat beli peluru, korban jiwa, dan sanksi ekonomi dunia. Cara bodoh yaitu beli tanah orang. Keluar duit APBN. Indonesia di tahun 2026 memilih cara ketiga, cara cerdas, yaitu akuisisi melalui validasi data. Tim diplomasi dan teknis kita seperti TNI dan Badan Informasi Geospasial bekerja dalam senyap. Mereka menggunakan teknologi satelit terbaru, membuka arsip kolonial, dan membuktikan secara hukum internasional bahwa 5.207 hektar itu memang milik kita. Hasilnya, kita mendapatkan aset tersebut secara SAH, legal.
dan gratis. Kita tidak mengeluarkan biaya pembebasan lahan yang membebani anggaran negara. Ini adalah penambahan aset negara murni yang langsung masuk ke dalam pembukuan kekayaan kedaulatan kita. Dalam istilah bisnis, ini namanya zero cost acquisition. Kita dapat barang bagus, harganya nol, tapi valuasinya triliunan. Siapa yang nggak ngiler, coba. Ketiga, hasil valuasi ekonomi dan capital value. Sekarang mari kita bicara angka. Berapa sih nilai 5.000 hektar itu? Jangan lihat tanahnya doang, lihat potensinya. 1. Potensi agribisnis dan pertambangan. Kalimantan Utara adalah lumbung energi. Jika lahan ini dikonversi menjadi perkebunan sawit berkelanjutan atau area pertambangan mineral strategis, valuasi asetnya atau land value bisa melonjak menjadi triliunan rupiah. 2. Kunci gerbang hilirisasi. Posisi Nunukan dan Sebatik itu strategis banget, bro. Dia ada di bibir alur laut internasional. Lahan ini bisa jadi pendukung kawasan industri atau supply chain logistik untuk proyek raksasa hilirisasi di Kalimantan Utara. 3. Kepastian investasi atau investment certainty. Dengan status batas yang sudah final dan inkrah, risiko sengketa hilang total. Ini adalah karpet merah bagi investasi asing atau FDI, investor dari Cina, Korea, atau Amerika sekarang berani masuk. Oke, ini tanah Indonesia. Hukumnya hukum Indonesia. Aman, kita bangun pabrik di sini. Data ekonomi per Februari 2026 membuktikan tesis ini. Lihat realisasi investasi kita sepanjang tahun 2025 yang tembus 1.931,2 triliun rupiah. Sebagian dari arus modal itu mengalir deras ke luar Jawa, termasuk ke perbatasan. Ini membuktikan bahwa stabilitas wilayah berbanding lurus dengan tebalnya dompet negara. Keempat, Deep Dive Data Ekonomi Februari 2026. Biar lu makin yakin kalau Indonesia sedang di atas angin. Mari kita bedah data makroekonomi terbaru yang menjadi bumper dari akuisisi ini. Realisasi investasi sebesar 1.931 triliun rupiah, maknanya kepercayaan pasar global tinggi. Investor asing melihat Indonesia sebagai safe haven, surplus perdagangan sebesar 2,51 miliar dolar Amerika per Januari 2026. Maknanya kita mempertahankan rekor surplus 68 bulan berturut-turut. Ini menjaga cadangan devisa kita tetap gendut. Cadangan devisa sebesar 148,5 miliar dolar Amerika. Maknanya bantalan kuat untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Kita nggak perlu panik kalau The Fed naikin suku bunga. Investasi asing atau PMA sebesar 256,3 triliun rupiah pada kuartal terakhir. Maknanya bukti bahwa hilirisasi kita sukses menarik uang asing masuk ke sektor real. Data ini bukan angka kosong. Ini adalah bukti bahwa kemenangan diplomasi di perbatasan berjalan beriringan dengan kemenangan ekonomi di pusat. Kelima, relevansi apa untungnya buat rakyat, Bang? Terus kalau negara punya tanah baru, apa untungnya buat gua? Bro, dengerin baik-baik, tanah baru, artinya pembangunan baru. Pemerintah sekarang punya landasan hukum untuk membangun infrastruktur perbatasan, jalan raya, jembatan pasar, hingga pos lintas batas negara atau PLBN. Ini yang disebut efek pengganda atau multiplier effect. Ketika pemerintah kucurkan anggaran pembangunan ke sana, tukang bangunan dapat kerjaan, toko material laku, warung makan di sekitar proyek ramai, harga tanah warga di sekitarnya ikut naik. Konektivitas yang terbangun akan menurunkan biaya logistik. Barang kebutuhan pokok di perbatasan jadi murah. Dan hasil bumi warga bisa dijual ke kota atau diekspor ke negara tetangga dengan mudah. Jadi, akuisisi 5.000 hektar ini bukan cuma nambah luas peta di dinding, tapi nambah lapak rezeki buat ribuan rakyat Indonesia di perbatasan. Dan ingat, keuntungan bersih atau pajak dari aktivitas ekonomi di sana akan masuk lagi ke APBN, yang ujung-ujungnya dipakai buat subsidi listrik, subsidi BBM, dan dana desa di tempat lu tinggal. Kesimpulan bagian satu aset masa depan. Jadi bro, kita patut bangga. Setiap jengkal tanah yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi adalah tambahan modal bagi kemakmuran anak cucu kita. Pengakuan atas 5.207 hektar lahan ini bukan hanya soal garis di peta, tetapi soal kedaulatan ekonomi yang nyata. Indonesia membuktikan bahwa dengan data yang akurat dan diplomasi yang cerdas, kita mampu memperkaya aset negara secara elegan dan terhormat di mata dunia.
Kita bertindak layaknya korporasi global yang cerdas melakukan ekspansi bisnis tanpa kekerasan, tapi hasilnya mematikan bagi kompetitor. Namun bro, tanah 5.000 hektar ini baru permulaan. Ini baru aset di darat. Tahukah lu bahwa kemenangan di darat ini sebenarnya adalah kunci emas untuk membuka peti harta karun yang jauh lebih besar di laut? Ada sebuah wilayah bernama KIPI Tanah Kuning di Kalimantan Utara yang sedang disiapkan menjadi pusat industri hijau terbesar di dunia. Dan pengamanan perbatasan ini adalah syarat mutlak agar investasi ribuan triliun di sana bisa cair. Bagaimana strategi Indonesia mengubah hutan perbatasan menjadi mesin pencetak dolar masa depan? Di bagian kedua nanti, gua bakal bedah pengamanan basis hilirisasi Kaltara ketika perbatasan jadi mesin uang. Siap-siap. Karena fakta selanjutnya bakal bikin lu sadar kalau Indonesia bukan lagi jago kandang, tapi jagoan pasar global. Tetap ditarik tuas, kita kupas sampai akarnya. Oke, kita gas. Bagian 2, pengamanan basis hilirisasi Kaltara ketika perbatasan jadi mesin pencetak triliunan rupiah. Oke bro, tarik napas panjang lagi. Di bagian pertama tadi, kita sudah bahas soal akuisisi aset tanah 5.000 hektar yang kita dapatkan secara cuman lewat diplomasi cerdas. Itu kemenangan besar. Tapi kalau lu berhenti di situ, lu baru melihat surface level atau permukaan luarnya saja. Seorang investor kelas kakap akan bertanya, buat apa tanah seluas itu? Mau dipakai apa? Jawabannya ada di satu kata yang bikin gemetar kompetitor kita di kawasan, hilirisasi. Penyelesaian sengketa di Nunukan dan Sebatik bukan cuma soal pasang patok merah putih. Itu adalah langkah strategis untuk mengamankan proyek raksasa yang letaknya cuma selemparan batu dari perbatasan itu. Nama proyeknya adalah KIPI atau Kawasan Industri Hijau Indonesia di Tanah Kuning Mangkupadi. Ini bukan kawasan industri biasa bro. Ini adalah kawasan industri hijau terbesar di dunia. Dan nilainya, tahan napas lu, 2.100 triliun rupiah. Judul besar babak kedua ini adalah pengamanan basis hilirisasi Kaltara kepastian hukum bagi modal global. Mari kita bedah. Kenapa penyelesaian garis batas ini adalah kunci Inggris yang membuka keran investasi ratusan miliar dolar masuk ke brankas negara kita? Pertama, masalah risiko geopolitik membunuh investasi. Kita mulai dari masalah dasarnya. Dalam dunia pasar global, musuh terbesar dari uang adalah ketidakpastian. Bayangkan lu adalah CEO perusahaan baterai listrik terbesar di dunia. Lu mau bangun pabrik senilai 100 triliun rupiah di Kalimantan Utara. Tapi, lu dengar kabar kalau wilayah itu masih sengketa dengan negara tetangga. Masih sering ada kapal perang lewat, masih ada klaim tumpang tindih, apa yang lu lakukan? Lu pasti mikir 1000 kali. Waduh, kalau nanti pabrik gua udah jadi, terus wilayahnya diambil orang gimana? Kalau supply chain gua diganggu gimana? Akibatnya, modal itu batal masuk atau yang kita sebut capital flight. Inilah yang terjadi pada banyak negara berkembang. Mereka punya sumber daya alam, tapi politiknya gaduh, perbatasannya tidak jelas. Akhirnya investor kabur, kompetitor kita di kawasan sedang mengalami ini. Mereka sibuk berdebat di parlemen, gonta-ganti kebijakan, sementara investor butuh kepastian jangka panjang. Disinilah Indonesia masuk dengan solusi cerdas. Kedua, solusi de-risking lewat diplomasi tegas. Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia di Februari 2026 ini adalah sebuah masterclass dalam manajemen risiko negara. Kita membereskan sengketa Nunukan dan Sebatik dengan tegas dan final. Tujuannya apa? Untuk melakukan de-risking atau penghilangan risiko. Dengan status batas yang sudah clean and clear, kita mengirim sinyal kuat ke seluruh dunia. Hey investor global, silakan masuk ke Kalimantan Utara, tanahnya aman, hukumnya jelas, tidak ada lagi risiko perang atau sengketa, uang kalian aman di sini. Ini yang disebut kepastian hukum. Dan dampaknya gila-gilaan bro. Kawasan Industri Hijau Indonesia atau KIHI di Tanah Kuning yang luasnya mencapai 30.000 hektar itu langsung menjadi primadona. Fokus utamanya adalah hilirisasi nikel, aluminium, petrokimia, dan industri baterai kendaraan listrik atau EV. Dan yang bikin dunia makin ngiler. Semua industri ini ditenagai oleh energi terbarukan dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Sungai Kayan. Artinya apa? Produk yang keluar dari sini adalah produk hijau, produk yang laku keras di Eropa dan Amerika karena jejak karbonnya rendah. Penyelesaian batas di Nunukan adalah satpam yang menjaga gerbang masuk ke kawasan industri elit ini.
tanpa satpam yang tegas. Tamu VIP atau investor nggak bakal berani masuk. Ketiga, hasil realisasi investasi dan arus kas negara. Sekarang mari kita bicara cuan. Berapa duit yang masuk gara-gara strategi ini? Berdasarkan data realisasi investasi terbaru per Februari 2026. Sektor industri pengolahan atau hilirisasi menyumbang lebih dari 40% dari total investasi nasional. Total investasi kita tembus 1.931,2 triliun rupiah di tahun 2025 dan khusus untuk Kalimantan Utara. Target komitmen investasi diperkirakan mencapai 132 miliar dolar Amerika atau setara 2.100 triliun rupiah. Lu bayangkan angka itu. 2.000 triliun itu lebih dari setengah APBN kita setahun. Uang ini masuk dalam bentuk FDI atau Foreign Direct Investment. Ini bukan uang panas di pasar saham yang bisa keluar masuk seenaknya. Ini uang beton, uang pabrik, uang mesin. Uang yang tertanam di bumi Indonesia dan tidak bisa dibawa lari. Inilah definisi aset negara yang sesungguhnya. Dan karena uang asing masuk deras. Cadangan devisa kita makin tebal di angka 149 miliar dolar Amerika Serikat. Rupiah jadi perkasa. Nilai tukar kita stabil karena kita punya banyak stok dolar dari para investor ini. Keempat, Deep Dive Data Ekonomi Februari 2026. Biar lu makin paham betapa kokohnya posisi kita. Mari kita bedah tabel indikator kemandirian ekonomi kita saat ini. Surplus perdagangan sebesar 2,51 miliar dolar Amerika Serikat per Januari. Dampaknya menjaga ketahanan eksternal selama 68 bulan berturut-turut. Kita jualan terus, untung terus, kontribusi hilirisasi sebesar 30% dari total ekspor. Dampaknya kita berhasil mengubah struktur ekonomi. Dari tukang jual tanah atau bahan mentah jadi tukang jual teknologi atau barang jadi. Cadangan devisa sebesar 149 miliar dolar AS. Dampaknya posisi sangat kuat untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Kita nggak gampang digoyang krisis global. Penerimaan negara estimasi sebesar 300 triliun lebih dari pajak dan PNBP hilirisasi. Dampaknya memberikan ruang fiskal besar untuk pembangunan infrastruktur. Uang ini yang dipakai buat bangun jalan tol dan bendungan. Data ini menunjukkan satu hal, stabilitas adalah komoditas mahal. Dan Indonesia berhasil menjual stabilitas itu dengan harga premium kepada dunia. Kelima, relevansi apa untungnya buat rakyat kecil? Bang, triliunan itu kan punya perusahaan asing. Emangnya rakyat dapat apa, bro? Pola pikir lu harus diubah. Dalam ekonomi, ada yang namanya multiplier effect atau efek berganda. Ketika pabrik baterai senilai triliunan, itu dibangun di Kalimantan Utara. Lapangan kerja tercipta. Mereka butuh ribuan insinyur, teknisi, operator, satpam, catering, supir truk, dan itu semua diambil dari tenaga kerja lokal. Transfer teknologi terjadi, anak-anak muda Indonesia belajar bikin baterai canggih. Ilmu itu mahal bro, pajak dan dividen masuk, perusahaan itu bayar pajak korporasi, bayar royalti, bayar PNBP, uang itu masuk ke kas negara sebagai keuntungan bersih. Uang pajak itulah yang balik lagi ke rakyat dalam bentuk subsidi BBM yang lu nikmati, bantuan sosial, pembangunan sekolah, dan rumah sakit. Jadi, jangan alergi sama investasi asing selama kita yang pegang kendali. Selama hukum kita tegak, itu adalah alat untuk memakmurkan rakyat. Dan satu lagi, dengan adanya industri pengolahan di dalam negeri, kita tidak perlu lagi impor barang jadi yang mahal. Harga baterai motor listrik lu nanti bakal jauh lebih murah karena pabriknya ada di halaman rumah sendiri. Kesimpulan bagian 2 masa depan dari beranda terdepan. Jadi bro, kita patut bangga. Kalimantan Utara bukan lagi wilayah pinggiran yang sepi dan tertinggal. Hari ini, Kaltara adalah simbol kedaulatan industri masa depan, keberhasilan diplomat dan negosiator kita dalam memastikan kedaulatan di perbatasan Nunukan dan Sebatik adalah karpet merah bagi masuknya ribuan triliun rupiah investasi hijau. Indonesia telah membuktikan diri sebagai bangsa yang tidak hanya mampu menjaga martabat di meja runding, tetapi juga mampu mengonversi stabilitas tersebut menjadi kemandirian ekonomi yang inklusif bagi seluruh rakyat. Kita sudah amankan tanahnya di bagian 1, kita sudah amankan pabriknya di bagian 2. Tapi bro, pabrik secanggih apapun tidak akan jalan kalau tidak ada bahan bakarnya. Dan bahan bakar itu letaknya bukan di darat, tapi di laut dalam yang selama ini menjadi sengketa paling panas di Asia Tenggara. Namanya adalah Blok Ambalat, tahukah lu?
bahwa kemenangan kita mengunci Pulau Sebatik di darat secara hukum internasional. Otomatis memperkuat klaim kita atas triliunan kubik gas dan jutaan barel minyak di Laut Ambalat. Bagaimana strategi satu langkah di darat 1000 langkah di laut ini bekerja untuk mengamankan berangkas energi nasional. Di bagian ketiga nanti, gua bakal bedah kunci menuju blok migas Ambalat aset triliunan yang bikin tetangga panas dingin. Siap-siap. Karena pembahasan selanjutnya bakal lebih dalam, lebih basah, dan lebih banyak cuannya. Tetap ditarik tuas, kita kupas sampai akarnya. Oke, kita gas. Bagian 3, kunci menuju blok migas Ambalat, 1 langkah di darat, 1000 langkah kuasai laut. Oke bro, tarik napas panjang, kita masuk ke bagian paling basah dan paling mahal dari serial ini. Di bagian sebelumnya, kita sudah bahas kemenangan kita mengamankan tanah di Nunukan dan Sebatik. Banyak orang mikir, ya elah, itu kan cuma pulau kecil di ujung peta. Eits, tunggu dulu. Dalam dunia geopolitik dan hukum internasional, ada prinsip yang namanya the land dominates the sea. Daratan menentukan lautan. Kemenangan kita di darat itu adalah domino pertama yang menjatuhkan jackpot raksasa di laut. Nama jackpotnya adalah Blok Ambalat. Ini adalah wilayah laut di Sulawesi yang selama puluhan tahun menjadi gadis cantik yang diperebutkan 2 negara. Kenapa diperebutkan? Karena maharnya mahal banget bro. Di bawah ombak birunya tersimpan harta karun energi yang valuasinya diperkirakan tembus 4.000 triliun rupiah. Judul besar babak ketiga ini adalah kunci menuju blok migas Ambalat kedaulatan darat untuk kemandirian energi. Mari kita bedah bagaimana strategi catur Indonesia di darat berhasil mengunci aset ribuan triliun di laut dan bikin investor migas dunia antre masuk ke Indonesia. Pertama, masalah sengketa adalah racun investasi. Kita mulai dari masalahnya. Blok Ambalat ini luasnya 15.000 km persegi. Tapi selama ini statusnya sengketa. Negara tetangga klaim itu punya mereka pakai peta tahun 1979. Indonesia klaim itu punya. Kita pakai hukum internasional atau UNCLOS. Masalahnya apa? Dalam dunia bisnis migas atau oil and gas, tidak ada perusahaan raksasa yang mau ngebor di wilayah sengketa. Bayangkan lu adalah CEO Exxon atau Shell. Lu mau keluarin modal triliunan buat bikin kilang lepas pantai. Tiba-tiba dikirim kapal perang sama negara sebelah. Bubar jalan bro, uang lu hangus. Akibatnya, selama puluhan tahun, potensi minyak dan gas di Ambalat itu tidak bisa diuangkan. Dia jadi dead capital atau modal mati. Negara tetangga rugi, kita juga rugi. Tapi tetangga lebih rugi lagi karena cadangan minyak mereka di tempat lain sudah menipis. Mereka butuh Ambalat buat napas ekonomi mereka. Disinilah Indonesia memainkan kartu asnya. Kedua, solusi strategi UNCLOS dan Baselines. Apa solusi cerdas Indonesia? Kita tidak main kapal-kapalan di laut doang, kita mainkan hukum. Tuh ingat kemenangan kita di Pulau Sebatik dan Nunukan di bagian 1 tadi. Nah, menurut Hukum Laut Internasional atau UNCLOS tahun 1982, garis batas laut suatu negara atau ZEE ditarik dari titik terluar di darat yang disebut baselines atau garis pangkal. Karena Indonesia berhasil mengunci kedaulatan penuh atas titik-titik koordinat di Sebatik dan Nunukan secara sah dan final. Maka secara otomatis garis batas laut kita maju ke depan, kita punya pijakan hukum yang tak tergoyahkan untuk bilang ke dunia, hey PBB, hey Mahkamah Internasional, lihat tanahnya punya gua, berarti laut di depannya juga punya gua. Ini adalah skakmat diplomatik. Kita tidak perlu menembakkan rudal, kita cukup menembakkan data koordinat. Dan hasilnya, posisi tawar tetangga langsung runtuh. Klaim peta sepihak mereka tidak laku lagi di mata hukum internasional. Inilah yang disebut diplomasi ekonomi tingkat tinggi. 1 kemenangan di darat mengunci ribuan kilometer persegi di laut. Ketiga, hasil valuasi aset yang bikin mata melotot. Sekarang mari kita hitung duitnya, seberapa kaya sih Ambalat ini? Berdasarkan data survei seismik terbaru, perut bumi Ambalat menyimpan 1 cadangan minyak 764 juta barel, 2 gas bumi 1,4 triliun kaki kubik. Kalau kita pakai kalkulator dagang, dengan asumsi harga minyak dunia yang stabil di kisaran 70 sampai 80 dolar per barel, maka total valuasi ekonomi aset ini tembus di angka 4.000 triliun rupiah atau setara 250 miliar dolar Amerika. Lu bayangkan, 4.000 triliun itu bisa buat bayar utang negara.
Nah, bisa buat bikin 10 ibu kota baru. Atau bisa buat sekolah gratis sampai jenjang kuliah buat seluruh anak Indonesia. Ini adalah aset negara yang baru saja kita menangkan dan amankan status hukumnya. Dampaknya langsung terasa di awal tahun 2026 ini. SK Kamigas mencatat, komitmen investasi hulu migas nasional terus meningkat. Target total investasi tahunan mendekati 16 miliar dolar atau sekitar 250 triliun rupiah. Raksasa energi dunia seperti ENI dari Italia atau Chevron dari Amerika. Sekarang berani masuk karena mereka tahu Indonesia adalah pemilik sah ambalat, izin dari Jakarta adalah izin yang valid. Keempat, deep dive data makroekonomi Februari 2026. Kemenangan di sektor energi ini didukung oleh fondasi ekonomi kita yang lagi kuat-kuatnya. Mari kita bedah data Februari 2026, surplus perdagangan sebesar 2,51 miliar dolar Amerika Serikat per Januari. Dampaknya kita untung dagang 68 bulan berturut-turut. Ini rekor gila. Nilai tukar rupiah jadi stabil karena kita punya banyak dolar. Realisasi investasi sebesar 1.930 1,2 triliun rupiah total 2025. Dampaknya bukti bahwa kepercayaan investor pada keamanan dan kepastian hukum di Indonesia mencapai titik tertinggi. Pertumbuhan ekonomi atau GDP sebesar 5,11 sampai 5,2%. Dampaknya Indonesia tetap menjadi salah satu mesin pertumbuhan tercepat di antara negara G20. Tetangga kita banyak yang di bawah 4%. Cadangan devisa sebesar 149 miliar dolar AS. Nah, dampaknya memberikan ruang manuver yang luas bagi Bank Indonesia. Kalau ada badai ekonomi global, kita punya payung yang besar. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan cuma jago kandang, kita adalah pemain utama di pasar global. Kelima, relevansi supply chain dan harga bensin. Bang, 4.000 triliun itu angka langit. Apa ngaruhnya ke harga bensin motor gua? Ngaruh banget, bro. Pertama, kemandirian energi. Kalau kita punya ladang minyak sendiri sebesar ambalat, kita tidak perlu terlalu banyak impor minyak dari Arab atau negara lain. Artinya, kita punya ketahanan energi. Kalau perang pecah di Timur Tengah, kita santai. Karena kita punya stok sendiri. Kedua, bahan baku hilirisasi. Gas dari ambalat itu adalah bahan baku utama buat pabrik pupuk dan pabrik petrokimia. Kalau gasnya punya sendiri, harga pupuk murah, petani senang. Harga beras stabil. Gas juga bahan baku buat bikin plastik, baju, sampai obat-obatan. Inilah yang namanya memperkuat supply chain industri nasional. Ketiga, dividen negara, keuntungan dari minyak ini masuk ke BUMN kita atau Pertamina. Nanti Pertamina store dividen negara ke kas pemerintah. Uang itulah yang dipakai pemerintah buat kasih subsidi, buat bayar gaji guru, buat bangun jalan desa. Jadi, mempertahankan ambalat itu sama dengan mempertahankan isi dompet rakyat Indonesia di masa depan. Keenam, efek geopolitik penguasa Alki II. Ada satu lagi bonus besar dari penguasaan ambalat ini. Lokasinya ada di mulut ALKI II, Alur Laut Kepulauan Indonesia II. Ini adalah jalur logistik super sibuk yang dilewati kapal-kapal raksasa dari Australia ke China dan Jepang. Siapa yang menguasai ambalat? Dia yang pegang keran jalur ini. Indonesia sekarang punya posisi tawar geopolitik yang sangat tinggi. Negara-negara industri di Asia Utara seperti Jepang, Korea, Cina sangat bergantung pada keamanan jalur ini. Mereka harus baik-baikin Indonesia supaya pasokan energi mereka aman. Ini membuat posisi diplomatik kita naik kelas. Kita bukan lagi negara yang didikte. Kita adalah negara yang diajak berunding sebagai mitra sejajar. Kesimpulan bagian 3 berdikari di atas kekayaan sendiri. Jadi bro, kita patut bangga para diplomat, teknokrat, dan penjaga kedaulatan kita bekerja dalam satu harmoni yang presisi. Seperti orkestra, satu langkah tegas di daratan Nunukan. Adalah ribuan langkah pengamanan bagi kekayaan energi kita di dasar laut ambalat. Indonesia membuktikan bahwa kedaulatan bukan hanya soal harga mati, tetapi soal nilai ekonomi tinggi yang dikelola dengan kecerdasan hukum internasional. Inilah wajah Indonesia yang mandiri di tahun 2026, berdaulat di atas tanahnya, berdikari di atas kekayaannya, dan disegani di lautan luas. Namun bro, di balik semua kemenangan aset dan cuan triliunan ini, ada satu lagi keuntungan tak terlihat yang nilainya juga fantastis, yaitu penghematan anggaran. Perdana Menteri tetangga bilang dia memilih damai.
Tahukah lu bahwa keputusan damai itu sebenarnya menyelamatkan APBN kita ratusan triliun rupiah? Uang yang tadinya harus disiapkan buat beli peluru dan biaya perang, sekarang bisa dialihkan buat hal lain yang lebih berguna buat rakyat. Seberapa besar penghematan itu? Dan kemana uang itu dialihkan? Di bagian keempat nanti, gua bakal bedah penghematan anggaran pertahanan ketika wibawa militer jadi alat efisiensi ekonomi. Siap-siap. Karena fakta selanjutnya bakal bikin lu sadar kalau damai itu murah, perang itu mahal. Dan Indonesia memilih jalan yang paling cuan. Tetap ditarik tuas, kita kupas sampai akarnya, oke, kita gas. Bagian 4. Penghematan anggaran pertahanan ketika wibawa militer jadi alat efisiensi ekonomi. Oke bro, tarik napas panjang. Pernah nggak lu mikir, kenapa negara maju kayak Swiss atau Singapura kaya raya, padahal mereka nggak pernah perang? Jawabannya simple, karena perang itu mahal. Dalam dunia bisnis negara, konflik bersenjata adalah cost center terbesar. Biaya operasionalnya gila-gilaan. Beli peluru, bensin tank, logistik ribuan tentara, itu membakar duit rakyat dalam sekejap. Di sisi lain, damai itu adalah aset. Di bagian sebelumnya kita sudah bahas soal ambalat dan kekayaan alamnya. Sekarang, mari kita bahas sisi lain dari koin emas ini, yaitu penghematan anggaran. Pernyataan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang bilang, kita pilih jalur runding daripada tempur di parlemen mereka. Bukan cuma soal politik tetangga, itu adalah pengakuan atas wibawa militer Indonesia. Dan bagi Menteri Keuangan kita, itu adalah kabar gembira yang nilainya ratusan triliun rupiah. Judul besar babak keempat ini adalah penghematan anggaran strategis dividen perdamaian untuk pembangunan rakyat. Mari kita bedah bagaimana strategi damai melalui kekuatan bikin dompet negara makin tebal dan rakyat makin sejahtera. Pertama, masalah biaya siluman konflik. Kita mulai dari hitung-hitungan pahitnya dulu. Kalau saja diplomasi kita gagal. Dan kita terpaksa menggelar operasi militer skala penuh di perbatasan Nunukan dan Ambalat. Berapa biayanya? Data sejarah menunjukkan, biaya kesiagaan tempur skala besar bisa menguras 1-2% dari GDP atau produk domestik bruto. Kalau PDB kita sekitar 20.000 triliun. Berarti kita bicara soal potensi biaya ratusan triliun rupiah yang harus dibakar cuma buat jaga perbatasan doang. Uang segitu banyak harusnya bisa buat bangun ribuan sekolah, rumah sakit, atau jalan tol. Tapi malah habis jadi asap mesiu. Negara tetangga yang politiknya gaduh mungkin tidak sadar akan hal ini. Tapi Indonesia sangat sadar. Kita berhitung dengan cermat. Kedua, solusi deterrence effect sebagai investasi. Lalu, apa strategi Indonesia? Kita menggunakan prinsip si vis pacem parabellum. Kalau mau damai, siaplah berperang. Tapi kita terjemahkan ke bahasa ekonomi. Investasi pada efek gentar. Pada tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan kita punya pagu indikatif sebesar 187,1 triliun rupiah. Anggaran ini bukan dipakai buat perang beneran, tapi dipakai buat beli mainan canggih, jet tempur Rafale, kapal selam Skorpen, satelit militer. Tujuannya apa? Buat nakut-nakutin tetangga secara elegan, biar mereka mikir 1000 kali kalau mau macem-macem. Dan strategi ini berhasil total. Tetangga lihat otot kita kekar, alutsista kita modern. Mereka langsung keder. Waduh, jangan cari gara-gara deh sama Indonesia. Kita ajak ngopi atau berunding aja. Hasilnya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya operasi tempur harian yang mahal. Anggaran pertahanan kita jadi efisien. Fokus buat modernisasi dan kesejahteraan prajurit. Yang bukan habis di lapangan buat tembak-tembakan. Ini yang disebut optimalisasi anggaran. Kita dapat keamanan maksimal dengan biaya yang terukur. Ketiga, hasil dividen perdamaian dan investasi asing. Sekarang mari kita bicara cuan lagi. Karena perbatasan aman dan damai, terciptalah apa yang disebut dividen perdamaian. 1. Pengalihan anggaran atau opportunity cost. Ratusan triliun yang tadinya disiapkan buat jaga-jaga perang. Sekarang bisa dialihkan buat belanja infrastruktur. Tahun ini pemerintah mengalokasikan estimasi 400 triliun lebih buat bangun konektivitas. Jalan, pelabuhan, bandara. Ini bikin biaya logistik turun, harga barang jadi murah. 2. Kepercayaan investor atau confidence. Stabilitas keamanan adalah syarat mutlak buat FDI atau investasi asing langsung. Investor global nggak mau taruh duit di negara yang mau perang. Karena Indonesia terbukti aman dan stabil. Sepanjang tahun 2025,
Realisasi investasi kita tembus 1.931,2 triliun rupiah, naik 18,2%. Bayangkan, hampir 2.000 triliun uang asing masuk ke sini. Itu adalah bukti nyata bahwa damai itu cuan. 3. Stabilitas rupiah. Karena investor percaya, mereka bawa dolar ke sini. Cadangan devisa kita jadi kuat di angka 149 miliar dolar as. Ini bikin nilai tukar rupiah stabil. Nggak gampang anjlok kayak mata uang negara lain yang lagi konflik. Keempat, deep dive data ekonomi Februari 2026. Biar lu makin yakin. Mari kita lihat indikator kemandirian ekonomi kita saat ini. Surplus perdagangan sebesar 2,51 miliar dolar Amerika Serikat per Januari. Dampaknya rekor 68 bulan berturut-turut. Kita jualan terus, untung terus, duitnya buat bangun negeri, belanja infrastruktur estimasi 400 triliun lebih. Dampaknya jalanan makin mulus, distribusi barang lancar, harga sembako di daerah terpencil jadi terjangkau. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 sampai 5,2%. Dampaknya Indonesia tetap jadi salah satu negara dengan pertumbuhan paling stabil di G20. Tetangga banyak yang iri. Cadangan devisa sebesar 149 miliar dolar as. Dampaknya tabungan negara tebal. Kalau ada krisis global, kita masih bisa makan enak. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah naik kelas. Kita bukan lagi negara yang gampang diprovokasi. Kita negara yang berhitung dengan kalkulator bisnis. Kelima, relevansi apa untungnya buat rakyat? Bank. Dan terus kalau negara hemat anggaran perang, duitnya lari kemana? Lari ke saku rakyat, bro. Lewat program-program produktif. 1. Subsidi tepat sasaran. Pemerintah bisa kasih subsidi pupuk buat petani, subsidi solar buat nelayan, subsidi listrik buat rumah tangga. Karena anggaran negara sehat. 2. Pembangunan desa. Dana desa bisa cair lancar, jalan desa diaspal, irigasi diperbaiki, ekonomi desa hidup. 3. Lapangan kerja. Investasi asing yang masuk karena negara aman, membuka jutaan lapangan kerja baru. Pabrik-pabrik baru butuh karyawan, butuh satpam, butuh supir, pengangguran turun, kemiskinan berkurang. Jadi, perdamaian di perbatasan itu bukan cuma soal tentara pulang ke barak, tapi soal bapak-bapak kita yang bisa kerja tenang, ibu-ibu kita yang bisa belanja murah, dan anak-anak kita yang bisa sekolah nyaman. Inilah arti sesungguhnya dari kemandirian ekonomi. Kesimpulan bagian 4 wibawa yang menghasilkan kemakmuran. Jadi bro, kita patut bangga. Kekuatan militer Indonesia bukan digunakan untuk memicu ketakutan atau gagah-gagahan semata, melainkan untuk menjamin kepastian. Dengan wibawa pertahanan yang kuat atau deterrence effect, kita memaksa keadaan tetap damai di meja runding. Ini adalah strategi ekonomi yang sangat elegan. Kita menghemat biaya perang untuk membangun rumah sendiri. Indonesia membuktikan bahwa bangsa yang disegani adalah bangsa yang mampu menjaga kedaulatannya, sekaligus memastikan setiap rupiah pajaknya kembali untuk kemakmuran rakyatnya. Kita sudah amankan tanahnya di bagian 1. Kita sudah amankan industrinya di bagian 2. Kita sudah amankan energinya di bagian 3. Dan sekarang kita sudah amankan anggarannya di bagian 4. Tapi bro, masih ada satu lagi kepingan puzzle terakhir yang akan melengkapi dominasi ekonomi Indonesia di kawasan, yaitu penguasaan jalur logistik. Tanah di Nunukan dan laut di Ambalat itu letaknya di bibir Selat Makassar, jalur ALKI 2 yang menjadi jalan tol kapal-kapal raksasa dunia. Siapa yang menguasai titik ini? Dia yang memegang keran perdagangan Asia Pasifik. Bagaimana Indonesia memposisikan diri sebagai gerbang logistik global dan memanen devisa dari setiap kapal yang lewat. Di bagian kelima atau terakhir nanti, gua bakal bedah dominasi logistik di Selat Makassar memanen cuan dari jalan tol laut dunia. Siap-siap. Karena penutup seri ini bakal bikin lu makin bangga jadi warga negara Indonesia yang kaya raya. Tetap ditarik tuas, kita kupas sampai akarnya. Dugo oke, kita gas. Bagian 5. Dominasi logistik ALKI 2 gerbang emas perdagangan dunia. Oke bro, tarik napas panjang. Kita sampai di garis finish. Dalam dunia properti dan bisnis, ada satu hukum besi yang tidak bisa dibantah. Lokasi adalah raja. Kalau lu punya ruko di pinggir jalan tol yang macet, harganya mahal. Tapi kalau lu punya ruko di pinggir jalan tol baru yang lancar dan dilewati truk-truk raksasa, harganya bisa naik berkali-kali lipat. Indonesia di bulan Februari 2026 ini sedang memegang kunci jalan tol baru itu. Namanya adalah ALKI 2, Alur Laut Kepulauan Indonesia 2, mulai dari Selat Lombok,
naik ke Selat Makassar, terus ke Laut Sulawesi di perbatasan yang baru saja kita menangkan di Nunukan dan Ambalat. Banyak orang mikir, itu kan cuma laut kosong. Salah besar. Dan itu adalah superhighway perdagangan dunia. Jalur logistik paling seksi di Asia Pasifik yang nilai perdagangannya tembus ribuan triliun rupiah setiap tahun. Judul besar babak terakhir ini adalah Dominasi Logistik di Selat Makassar Memanen Cuan dari Gerbang Dunia. Mari kita bedah. Kenapa penguasaan wilayah perbatasan ini bikin Indonesia jadi penjaga gerbang yang kaya raya? Dan kenapa negara tetangga gigit jari melihat kapal-kapal raksasa pindah jalur ke perairan kita? Pertama, masalah Selat Malaka sudah macet total. Kita mulai dari masalah globalnya. Selat Malaka, jalur legendaris yang dikuasai Singapura dan Malaysia, sekarang sudah overload. Macet parah, kapal harus antre, risiko tabrakan tinggi, dan dangkal. Kapal-kapal tanker raksasa zaman now atau VLCC yang bawa minyak jutaan barel. Susah lewat situ. Dunia butuh jalan alternatif. Dunia butuh jalur yang dalam, lebar, dan aman. Disinilah peluang emas bagi Indonesia. Kedua, solusi ALKI 2 sebagai primadona baru. Indonesia menawarkan ALKI 2. Jalur Selat Makassar hingga Laut Sulawesi ini dalam banget bro. Kapal selam nuklir pun bisa lewat tanpa ketahuan. Apalagi kapal tanker minyak. Dengan berhasilnya kita mengamankan perbatasan di Nunukan dan Ambalat di bagian 1 dan 3. Kita memberikan jaminan keamanan mutlak bagi kapal-kapal dunia yang mau lewat sini. Hei kapten kapal, lewat Indonesia aja, aman. Nggak ada bajak laut, nggak ada sengketa wilayah, jalurnya mulus. Ini strategi supply chain tingkat dewa. Kita geser pusat gravitasi logistik dari Malaka ke Makassar. Ketiga, hasil valuasi perdagangan dan devisa. Sekarang mari kita bicara cuan. Berapa duit yang lewat depan rumah kita? Ini diperkirakan lebih dari 150 miliar dolar Amerika atau setara 2.300 triliun rupiah nilai perdagangan dunia melintasi ALKI 2 setiap tahunnya. Kalau dulu kita cuma nonton, sekarang kita ambil bagian. 1. Jasa kepelabuhanan dan logistik. Pemerintah sedang ngebut bangun pelabuhan Makassar, Newport, dan kawasan industri pendukung di Balikpapan dan Palu. Kapal-kapal itu butuh bensin atau bunkering, butuh air bersih, butuh logistik. Uang jasa itu masuk ke kantong BUMN kita seperti Pelindo dan Pertamina. Menjadi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang segar. 2. Realisasi investasi sektor transportasi. Data tahun 2025 menunjukkan realisasi investasi di sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi tembus 170 triliun lebih. Ini bagian dari total investasi nasional 1.931,2 triliun. Investor asing berlomba-lomba bangun gudang logistik di sepanjang jalur ini. 3. Surplus perdagangan yang kokoh karena jalur logistik lancar. Ekspor komoditas hilirisasi kita dari Sulawesi dan Kalimantan seperti nikel batubara CPO bisa langsung dikirim ke Cina dan Jepang tanpa muter-muter. Biaya logistik turun, harga produk kita kompetitif. Hasilnya surplus neraca perdagangan 2,51 miliar dolar di Januari 2026. Rekor 68 bulan berturut-turut. Keempat, deep dive data ekonomi Februari 2026. Biar lu makin yakin kalau kita adalah poros maritim dunia yang nyata. Lihat data ini. Realisasi investasi sebesar 1.931,2 triliun rupiah. Dampaknya kepercayaan global pada stabilitas maritim Indonesia ada di level tertinggi. Mereka taruh duit karena laut kita aman. Cadangan devisa sebesar 149 miliar dolar AS. Dampaknya bantalan ekonomi kuat. Kita punya stok dolar banyak dari hasil dagang dan jasa logistik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 sampai 5,2%. Dampaknya mesin pertumbuhan paling stabil di kawasan. Di saat negara lain melambat karena logistik macet, kita malah ngebut. Efisiensi logistik terjadi penurunan biaya logistik nasional. Dampaknya barang-barang dari Jawa ke Sulawesi atau sebaliknya jadi lebih murah. Daya saing produk lokal naik. Data ini membuktikan bahwa kedaulatan teritorial di laut berbanding lurus dengan tebalnya dompet negara. Kelima, relevansi apa untungnya buat rakyat? Bang, kapal lewat doang.
Nah, rakyat dapat apa? Dapat banyak, bro. Satu, harga barang murah. Kalau biaya kirim barang dari Jakarta ke Makassar atau Manado murah, maka harga semen, harga beras, harga baju di Indonesia Timur jadi sama dengan di Jawa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dua, ekonomi pesisir hidup. Pelabuhan-pelabuhan kecil di sepanjang jalur ini jadi ramai. Nelayan bisa jual ikan langsung ke kapal besar atau restoran. Warung-warung kopi di pelabuhan laku. Ekonomi rakyat bergerak. Tiga, lapangan kerja baru, sektor logistik butuh banyak tenaga kerja. Supir truk kontainer, buruh pelabuhan, operator kren, admin gudang. Ribuan anak muda bisa kerja di sektor ini, nggak perlu merantau jauh-jauh. 4. Devisa negara. Uang dari jasa pandu kapal dan labuh jangkar masuk ke kas negara. Dipakai lagi buat bangun puskesmas di pulau terpencil. Buat kasih beasiswa anak nelayan. Jadi, dominasi di Selat Makassar ini adalah berkah buat semua orang, dari konglomerat sampai rakyat jelata. Kesimpulan akhir Indonesia poros maritim yang nyata. Jadi bro, kita patut bangga. Indonesia bukan lagi sekadar penonton di jalur lautnya sendiri. Dengan kepastian hukum dan kedaulatan yang tegas di wilayah perbatasan Nunukan dan Ambalat. Kita telah mengunci peran sebagai jantung logistik Asia Pasifik. Keberhasilan mempertahankan surplus perdagangan selama 68 bulan adalah bukti sah bahwa kedaulatan teritorial adalah kunci kemandirian ekonomi. Indonesia hari ini adalah bangsa yang menjaga gerbang dunia dengan kehormatan, sekaligus membangun kemakmuran dari setiap kapal yang melintas di perairannya. Kita punya tanahnya di bagian 1, kita punya industrinya di bagian 2. Kita punya energinya di bagian 3, kita punya anggarannya di bagian 4, dan sekarang kita punya jalurnya di bagian 5. Lengkap sudah dominasi ekonomi Indonesia di tahun 2026. Penutup besar dan ajakan bertindak. Bro, setelah nonton video panjang ini dari awal sampai akhir, lu masih mau jadi kaum pesimis yang bisanya cuma nyinyir? Atau lu mau jadi bagian dari generasi optimis yang siap ambil peluang dari kebangkitan ekonomi ini? Ingat, peluang investasi itu ada di depan mata. Tanah di Kaltara, saham di sektor energi, bisnis logistik, semuanya lagi naik daun. Jangan sampai lu ketinggalan kereta, jangan sampai lu jadi penonton di rumah sendiri. Kalau lu bangga sama kemajuan Indonesia, hantam tombol like sekarang juga. Tulis di kolom komentar, Indonesia maju, ekonomi melaju. Dan pastikan lu sudah subscribe channel Tarik Tuas ini, karena cuma di sini lu dapat asupan gizi buat otak dan dompet lu. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video bedah peluang selanjutnya. Tarik Tuas untuk Indonesia, you are in control, kabut. Disclaimer dan penafian penting, 1. Tujuan edukasi dan wawasan. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi, analisis geopolitik, dan wawasan kebangsaan, seluruh narasi mengenai akuisisi aset, valuasi blok Ambalat, dan proyek hilirisasi adalah analisis berbasis data publik dan proyeksi ekonomi strategis. Video ini bukan merupakan nasihat keuangan, anjuran investasi, atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen aset tertentu, seperti saham, obligasi, atau tanah. 2. Akurasi data dan proyeksi. Data yang disajikan bersumber dari laporan resmi lembaga negara. Dan seperti Kementerian Investasi atau BKPM, BPS Kementerian ESDM, dan SKK Migas, serta lembaga internasional yang relevan hingga periode Februari 2026. Harap dicatat bahwa valuasi aset seperti nilai cadangan migas 4.000 triliun rupiah adalah estimasi nilai pasar yang dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga komoditas global, kurs mata uang, dan kebijakan pemerintah. 3. Risiko investasi. Setiap keputusan investasi mengandung risiko. Kami sangat menyarankan Anda untuk melakukan riset mandiri atau DYOR, do your own research, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional yang berlisensi sebelum mengambil keputusan finansial apapun. Channel Tarik Tuas tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang dialami penonton akibat interpretasi terhadap informasi dalam video ini. 4. Independensi. Analisis ini bersifat objektif untuk mendukung kemandirian ekonomi nasional dan kedaulatan NKRI. Konten ini tidak berafiliasi, disponsori, atau ditunggangi oleh kepentingan partai politik praktis manapun. Jadilah investor cerdas yang bergerak berdasarkan data, bukan emosi. Kedaulatan dompet Anda ada di tangan Anda sendiri.